datang kembali di podcast Bola Terus. Masih dengan aku Aga dan ditemani dua narasumber handal kita, Mas Edo. Apa kabar Mas Edo? Selamat malam. Come on you Gunners, menang. Dan ada juga Mas Alvana, Mas. Apa kabar Mas? Ini dari Mas Ngobrol Dunia Bola nih. Alhamdulillah saya Sugeng Rawus. Sugeng Rawo semuanya. Ya, sebelumnya kita dari Bola Terus dan ngobrol Dunia Dunia bola. Bola mengucapkan selamat Dirgahayu ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia makin makin baik lah ke depannya semakin baik. Hidup Ya. Jokowi. Beda. Oke, Oh, bukan. Oke, Mas. Ini kita mau bahas dikit aja ya, review di minggu lalu kan ada beberapa match Liga Indonesia. Liga Indonesia jujur aja aku juga nggak ngikutin ya, cuman ya ngikutin dikit-dikit lah lewat highlight. Ada yang bisa aku apa ya bahas dikit-dikit kayak Persis Solo mas sama Persija kemarin. Aku nggak tahu ya kenapa Persis Solo Jelek itu. sedibantai itu. Nggak, aku nggak mau jelek ya. Sedibantai Iya. itu. Kenapa? Padahal main di Manahan gitu. Alvara dulu, Kenapa Mas Al? Alvara dulu. Gimana Al? Ya, Kamu nonton sebenarnya sih langsung itu, ya Al ya? Kamu nonton langsung kan ya? ya sebenarnya sih sudah diprediksi dari awal ya, karena memang Persija udah jadi salah satu kandidat terkuat juara. Terus Hmm. kemudian Persis juga dari skuadnya juga sudah kalah jauh, ya kan? Otomatis ya dengan skor 0-3 itu udah sangat ya layak sih untuk mendapatkan skor segitu. Dan kita lihat Persis juga nggak yang seperti gimana, dan sebagai fans maupun masyarakat pada umumnya yang lihat pertandingan itu ya sangat sangat wajar karena permainan dan kualitas dari Persija udah nggak bisa tertandingin. Kalau kalau saya bilang hampir semua lini sudah bisa dikuasai oleh Persija. Kredit poin meskipun ada 3 gol dari Persija, ada Gustavo Franca, kemudian ada Maxwell, dan terakhir adalah Axel. Saya melihat ada satu pemain yang bagus ya, yaitu namanya Alan Cardozo. Dia back kiri, wingback lah tepatnya. Tapi dia naik turunnya sangat luar biasa, seperti tank bro. Naik turunnya seperti tank, nggak bisa digoyang ya kan. Speednya juga kenceng, masuk penetrasinya sampai dalam. Saya rasa itu jadi, dan Persija tahu betul bahwa Persis itu dari 3 tahun terakhir kelemahannya di sektor wingback dan terutama wingback kanan ya. Nah, Tentunya yang bisa jadi sebenarnya Gio tidak bermain jelek pada iya, malam iya. hari itu. Dia sangat baik, impresif, Gio Numberi. Cuma memang Gio Numberi kan lebih ke attack ya. Jadi ketika seram balik udah langsung berhadapan dengan Clayton, ya betul, dengan Clayton langsung otomatis sudah langsung habis di situ. Tapi, Dan tapi salut sebenarnya menurut aku sih Gio lumayan impresif lah, lebih lebih bagus mainnya daripada musim lalu kan. ya, musim ini menunjukkan performa yang bagus. Dilihat dari badannya juga lebih berisi. Hmm. Terus Persija ada 2 tim yang belum bobol ya. Jadi ada Persija dengan selisih cap point 7. Pertandingan pertama 4-0, pertandingan kedua 3-0. Jadi 7 poin, dan spesialnya Persija panasnya di babak kedua. Di pertandingan pertama dia cetak 3 gol, di pertandingan kedua dia cetak 2 gol. Sedangkan tim yang nirbobol selanjutnya adalah Borneo. Di eh, 1-0 sih, tapi ya sudah masuk jadi nirbobol ya, itu jadi menyeramakan apa membuat semarak pertarungan di papan atas. Kalau kalau dari aku sih sebenarnya bicara Persis kalah ya enggak. Itu babak pertama sebenarnya Persis nggak kalah. Babak pertama bagus, mainnya bagus. Persis Solo main bagus, kemudian sempat kita bikin kesempatan dari Kode Tanaka kan, sundulannya kena tiang. Nah setelah Kode Tanaka cedera di menit keberapa itu situasi langsung berubah drastis karena sebenarnya pola serangannya Persis Solo bagus, sempat bikin kewalahan Persija. Tapi setelah Kodai Tanaka cedera di akhir babak pertama, kegulan itu yang tadi Gustavo Franca ya, jarak jauhnya, dan Gustavo Franca yang kumisnya kayak Dali gitu. Itu menarik gitu. Bener-bener kayak topengnya siapa? Money Heist ya. Manage. Baru udah babak kedua udah makin suram mainnya Persis Solo gitu sih kalau dari aku. Tapi yang pasti Persis Solo sebenarnya nggak kalah di babak pertama. Cuman ya karena udah Kodai Tanaka cedera kayak mempengaruhi mental dan benar-benar itu jadi PR sih buat Persis Solo. Mungkin terlalu bergantung sama lini serangnya di Kodai.
Itu. Tapi intinya Persis Solo harusnya masih ada kesempatan lagi ya untuk memperbaiki lah ya ke depannya yang Ya, lebih ya. baik lagi. Pasti. Ya, apalagi Makasih ada Pak. Cuman terbaru kan Kastanir itu nggak tahu sih kemarin cuma jogging-jogging aja. hmm, oke, lanjut yang match selanjutnya yang pengen aku bahas Persijap Jepara sama Persib Bandung. Mas Al, ini Wow. aku lihat highlight singkatnya doang ya. Kemarin kan Ya. unggul 1-0 tuh Persijap Jepara. Hmm. Terus Hmm. Persib Bandung menyamakan kedudukan lewat titik penalti ya. Nah, Ya, cuman di endingnya di menit 90 plus 4 tiba-tiba kebobolan tuh Persib. Gimana nih, Mas? sebenarnya aku menariknya di sini. Saya udah pernah bahas sih di podcast minggu lalu ya di Bola Terus, yaitu Liga Super League musim ini lebih seru karena tercipta golnya itu di menit-menit akhir. Udah banyak kejadian dan kemarin kita lihat pertandingan yang sangat seru ya antara tim promosi Persijap melawan juara bertahan ya yaitu Persib Bandung. Yang gol pertamanya Charles Franka itu sebenarnya keterlambatan dari bek kanan Persib yaitu Hen telat naik. Hmm. Jadi Bojan Hondak itu sebenarnya menerapkan strategi Betul. offside trap ya, tapi telat naik sehingga umpan dari Rosalvo ke Charles Franka itu sangat bagus, umpannya bagus dan finishingnya Charles Franka itu istimewa, klinis tanpa ada ya sadis lah gitu kesannya. Kalau saya malah melihat jadi Charles Franka ini kayak kalau dulu kita kenal Pablo Frances, sekarang ya Franca itu Persijap yang ya. bisa saya dapat. Terus yang kedua golnya Persib memang murni pelanggaran ya, yaitu udah oke. Dan yang terakhir adalah yang serunya adalah di menit 90 plus 2 yaitu gol Sudi Abdallah yang menandak. Itu setelah golnya Persib, pelatih Persija yaitu Mario Lemos memasukkan langsung Sudi Abdallah untuk bermain. Jadi setelah gol penyeimbang satu sama, Sudi Abdallah masuk dan itu menandakan gol terciptanya Sudi di 90 plus 2 adalah uh, jadi tagline ora Sudi kalah Persija. Orang Oh, sedih kalah. kalah. Ya menarik Iya, sih. iya, iya, Laga iya. laga Persija itu menarik karena Persija itu udah nggak main di kasta teratas Liga Indonesia kan 11 tahun terakhir nggak? Ya, ya, 11 tahun terakhir mereka baru kembali ke Liga ya, kasta teratas, kemudian main dengan dukungan supporternya juga bagus banget ya. di 8.000 stadion penonton. 8.000 penonton Bumi Kartini ya. Ya. Itu Bumi Kartini terus Sebenarnya 15.000 awalnya, tapi setelah direnovasi jadi 8.000. 4.000 tapi penuh gitu full house sepertinya dan aura 90% juga ya kapasitasnya. aura juga bagus dan rumput stadionnya juga lebih bagus menurut saya Bagus. terus apa namanya ya itu Kualitas broadcast-nya oke. iya tadi tadi ya kalau dibilang itu kan memang golnya bagus ya passingnya memang benar-benar bagus tapi kayaknya yang pasti bukan Rosalvo malah tapi si Alexis coba deh dilihat Oh, saya lupa antara Alexis atau ya Rosalvo. ya jadi kalau nggak salah Kalau di Rosalvo heading gitu kan dari lemparan ke dalam Rosalvo itu ya heading agak cepat memang cepat kejadiannya sangat memang cepat betul. itu. Terus Iya, Alexis sat sat. terobosan, terus golnya Franka. Tapi ini bukan Gustavo Franka ya, Charles Franka ya. Carlos Charles Charles Franka. Beda, Itu beda, bagus beda. banget sih. Dan kemudian dibalas Persib tadi ya bener. Kalau yang dibalas Persib yang golnya Persib penalti memang penalti, tapi yang keren itu Al si siapa? Passingnya Sadil. Sadil ya, Ramdhani berkelas. Sadil Ramdhani ya memang. kembali ke Liga Indonesia setelah malang melintang di Malaysia. Keren sih passingnya ke Dia siapa? habis cedera sebenarnya. Iya. Habis cedera juga Ya, kan dia. ke Ya, Ulian, baru menemukan perform terbaiknya belum sih ya, sepenuhnya. ya Tapi yang passingnya pasti bagus, passing terobosannya hmm, ke Ulian itu sampai akhirnya penalti, ya terus ya, kemudian disamakan sama Sudi Abdallah itu kayaknya memang kecolongan sih ya Persib ya, kok bisa, mungkin Persib merasa masih bisa menang gitu, jadi makanya ya, ya, serang ya. terus, malah Nggak, menang sebenarnya bukan balik. bisa menang sih. Persijap dari awal sudah sangat percaya diri, Mas. Itu kuncinya. Dia, Oh, dia meladeni permainan dari Persib itu keren sih. iya iya ya, Itu main di kandang lah buat ya, tim keren 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 keren. Oke, Tapi keren oke, aja oke, oke. tim juara musim lalu kalah sama tim promosi itu Makanya itu, top. makanya itu ya, keren, ya sama keren banget ya. itu. Ya kayaknya mungkin Persib belum panas kali ya. Kita tunggu aja lah nanti Persib di tengah musim kali ya. Mungkin ya Panas kayak dingin ya, Persib chemistry-nya belum dapet panas dingin. dan dia bakal kepecah juga sama konsentrasinya ke Asia. Yang Ya udah kita panas lihat lah malah beberapa Malut hari. ya. Pemain-pemain Persib yang di Persib semua Malut semua jadi malah panas duluan Malut ya. Iya, iya. Iya. Oke.
Ya lanjut lagi Mas. Ya ini yang agak seru juga sih menurutku ya, menurut aku pribadi karena aku sebenarnya nggak mengikuti banget kan Liga Liga 1. Jadi kemarin aku coba-nyoba nonton tuh PSIM lawan Arema. Nonton tapi nggak full ya, nggak full match. Hmm, Nggak full match. Nah, bagus ya. bagus. Aku Penalti semua kan? tonton bagus. Penalti Tensinya semua. tinggi kan? Hmm. Jadi tensinya tinggi banget. Terus kayak ya jual beli serangan agak cepet saset 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 gitu loh kemarin tuh. Cuman yang aku heran nih PSIM ini kan dia juara apa ya Liga 2 ya Mas ya kemarin ya Ya, musim lalu Ya, ya. Kemudian naik ke ini terus kayaknya performanya bagus semua. Kemarin di match pertama kan menang ya. ya menang. ya, Terus sekarang dia menang. nahan imbang memanfaatkan jumlah pemain ya. Si siapa Ya, namanya ini? Jan Mota Dan Mota kartu kartu merah. merah. Ya, ya Ini Mota betul. gimana Mas? Menurut Mas Albana, kira-kira Hmm. PSIM ini sejauh mana dia melangkah ini? Ya, kita lihat ya sebenarnya nggak cuma PSIM ya, ada Persijap juga yang memang notabene seperti tadi saya bilang dua tim promosi ini cukup mengejutkan dan semuanya tampil impresif. Kita nggak nyangka juga sebagai fans bola ya, terutama yang ngikutin Liga Indonesia atau Super League, bakal bakal bisa membuat tekanan juga buat para tim-tim existing di Liga 1. Tapi kita lihat konsistensi yang kuncinya kan di situ karena dinamikanya Super League itu cukup cukup tinggi yang basicnya memang sekarang adalah kalau saya bilang liga pemain asing. Jadi kuncinya gimana pemain asingnya bisa sangat Oh, oke. bermain baik, dia yang pemenangnya. Ini versi saya, kalau di tahun 2008 ke bawah, itu adalah Liga Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa melihat nama Ilham Jayakusuma di papan skor, Boy Jati Asmara, kemudian Yongki Ariwibowo, Sang Wonderkid, itu bisa kita lihat. Tapi sekarang hampir nyaris semua. pelatih pun takut memainkan pemain di atas usia 23. Artinya yang regulasi udah pasti main ya, U23 itu udah wajib ya. Tapi selain U23, pelatih lebih memilih untuk memainkan pemain asingnya sih. Karena kan 7 pemain asing bisa main langsung di situ. Ya, ya. Jadi Kalau jadi di pemain asingnya. Kalau pemain asingnya bagus, performanya saya yakin juga bagus. Ya, yang menarik kalau menurut aku dari laga PSIM Arema itu, ya itu tadi benar setuju ya pemain asing ya, karena PSIM sendiri pemain asingnya bagus sih, si Zevelante, Vidal itu berapa kali peluang juga bagus, sama ex striker PSM Makassar ya, Al ya, si Ya, Hajenta. Hajilta itu benar-benar kualitasnya memang beda di PSIM di pemain asing itu. Cuman aku malah mau tanya sama Al, itu dulu pemain asing yang jadi andalannya PSIM di Liga 2 siapa ya? Kok malah nggak ada ya? Rafinya. Udah nggak ada ya? Atau kemana ya? Rafinya. Ya kemana Rafinya? Super sub. Oh, Main-main. Di babak ada. kedua Oh, kemarin main. main. Oh, bahwa Main. dia yang cat Yang rambut jadi putih andalan ya. sekarang bisa aku malah. Yang Back, rambut putih back. cat itu ya. Ya, Itu main masih. itu mainnya. Oh, makanya aku juga nyari-nyari ini Ya, pemain yang dulu jadi andalan mana gitu. Cuman yang aslinya PSM tuh unik. Dia punya striker itu kita anggaplah semua striker itu termasuk winger ya, karena dia rekrut winger juga kan. hmm, Jadi kita bilangnya attacking forward itu mungkin hampir 6 sih yang wih. PSM rekrut. Banyak ya. Maksudnya ada 6 pemain di posisi attacking forward. Oh, oke oke oke. Cuman ya sekali lagi tadi PSIM benar-benar bisa nahan ya Arema nggak beruntung juga karena gol bunuh diri kan. Bukan penalti yang terakhir sama satu-satu gara-gara gol bunuh diri kan. Gol penalti sama gol bunuh diri Ya, dari Arema. ya Arema yang sundulan itu. Cuman aku mau Hmm. menyoroti ini sih. Aku juga baru tahu kok tadi dari Albana ya. Ternyata stadionnya itu main di Stadion Sultan Iya. Agung. Astaga. Kualitas Oh, stadionnya, kualitas rumputnya kamu lihat nggak? Kalau dari iya 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 iya. supporternya penuh ya, penuh rame. Tapi kualitas rumputnya jujur agak Rumputnya ya. mengecewakan sih untuk Liga Kasta Teratas gitu. Mohon maaf nih, menurut saya sih itu ya. Iya. Ya Baiklah, memang itu perlu diketahui. ya gimana nggak ada pilihan lain sebenarnya kan kalau bisa aja main di Mandala tapi kan harus main sore terus dijadwal apa didaftarkannya juga dari awal sedangkan kan PSM kan yang didaftarkan dari awal kan bukan Mandala Krida kan Hmm. Pakuharjo sebenarnya yang didaftarkan karena bisa Berarti main malam dipakai dan sore pakai PSBSBA sama PSS. ya terus Oh, oh, itu eh, mainnya di Sultan Agung Mas itu kemarin. Ya, ya Sultan Agung di Bantul. Sultan Agung Oh, Bantul. sebenarnya kan Oh. PSM juga butuh pemasukan juga kan dari penonton Hmm. Sultan Agung kan cukup luas juga makanya bisa sebenarnya kapasitasnya itu hampir mirip-mirip Manahan lah 15 sampai
ya sekitar 15 ribuan something, tapi kemarin untuk laga perdana dicoba di angka 10.000 dan tetap ikut regulasi LIB, tidak boleh full 100%, artinya ya fullnya di angka 8.000 something sih. Tapi Sultan Agung bersejarah sih ya Al, buat kita. Ya, ya, Kita pernah Maupun sama Udo. Persija Bantul sama dulu. Pasar Bumi supporternya itu menarik sih. Iya, Seru, iya. Iya seru. makanya kemarin kemarin pas aku nonton tuh kan aku nonton mulai dari menit 10 lah kan. Jadi langsung di shoot dari jauh kan kameranya. Seperti Jadi Liga Danhill lihat ya. stadionnya lu Ya, gini aku gitu kan. Iya, Liga Danhill itu liga iya dan sebelum, gitu. ya Liga Kansas 96 tuh, masih lagi Kansas. mangsa. Kansas. Satu ya. Iya, iya. Oke, oke. Nah, terus Liga Indonesia nanti di minggu ini masih ada match lagi ya di hari Jumat, Mas. Ya, Ya. aku lihat ada Persik lawan Dewa United nih. Ini kan dua tim ini sama-sama belum pernah meraih Hmm. kemenangan di laga awal gitu kan. Kira-kira dari Persik sama Dewa United sama nih, Mas. Yang bisa curi Seru sih poin. ini. Seru. Ini pertandingan dua pelatih juga yang sangat bagus ya. Ada Ah, Jan dari Dewa dan OKS, Ong Kimsi dari Persik. Eh, dan uniknya sebenarnya ini harusnya Persik dulu yang home. Tapi karena berhubung stadion dari Kediri belum siap untuk menggelar pertandingan, akhirnya dibalik. Dan Hmm. Dewa pun setuju main di home. Jadi akhirnya main di B, Persik away. Tentunya ini jadi modal buat kebangkitan buat Dewa ya, karena dia udah harus menang. Tuntutannya bukan sama supporter lagi sih, sama pemilik. Karena gaji dari para pemainnya itu nggak main-main, Mas Mahal. Angga. Itu Kalah 2 kali, kalah 2 laga pertama. Padahal ya digadang-gadang itu yang calon juara. istilahnya kalau bisa dibilang, saya bilang ya, cadangannya Dewa itu intinya Persis itu bisa jadi loh. Persis Solo ya. Cadangannya Dewa itu ya Persis. Tapi Iya loh. performanya Itu jelek sih sangat dua ngeri laga yang ya. terakhir. Jadi ya tantangan buat Dewa juga, harusnya ambil poin, tapi OKS pun ya kita lihat OKS tuh sebenarnya eh, pelatih yang nggak mau kalah ya, tapi finally kalah juga kemarin tuh. Nah, di menit-menit akhir, sebenarnya bukan menit akhir sih, udah unggul 0-2 terus Persik baru bisa balas baru 1-2. Lawannya Madura lagi, yang tim yang dikalahkan Persis ya kan. Mhm. Yang kulihat dari OKS sendiri Wah, materinya juga nggak jelek-jelek banget. Kediri itu bagus, ada Telmo Castanheira, terus kemudian masih banyak pemain-pemain yang masih bertahan dari musim lalu. Aku rasa sih besok pertandingan sangat seru, berebut 3 poin untuk Dewa ataupun Persik, tapi prediksi saya mungkin masih draw biar seru aja bro ya. ya, Biar imbang. Makin seru imbang. biar aja. belum pernah menang ya. Kalau Persija Malut, Mas. Kira-kira siapa nih? Persija Persija Malut sih, tetap wah ini bakal seru banget, ini menjaga seru tren banget kemenangan. ya. Aku Berarti ada fakta menang ya. menarik ya. Ada 4 mantan pemain Persib Bandung yang diboyong ke Malut. Itu ada Tyrone, ada Gustavo Franca, ada DDS dan Ciro. Dari keempat pemain yang sekarang di Malut United, 2 diantaranya pernah mencetak gol ketika lawan derby, yaitu 1 gol, yaitu DDS, David da Silva. Kenapa? David Silva. Itu gol yang sangat krusial ya, menyamakan kedudukan sih waktu itu, kalau nggak salah 1-1 atau 2-2 itu. Dan dia selebrasi lepas baju di Senayan. Di Senayan, betul, di GBK. Artinya bisa kamu berhadapan dengan Persija, dengan ya Persija Janeiro itu kan. Dan Persija juga nggak kaleng-kaleng, dia baru menambah pemain asing satu lagi, melengkapi slot pemain asing menjadi 11, yaitu Bruno Tabaro. Tabaro atau Tobaro, saya bacanya gimana saya nggak tahu. Intinya dia pemain very style, bisa bermain di segala posisi, tapi aslinya forward kanan. Mungkin bisa jadi wingback kanannya Rio Fahmi itu pun bisa. Jadi Persija ini luar biasa, segala lini Brazil semua. Oke, oke. Aku rasa sih harusnya poin sih, 3 poin lagi buat Persija. Nggak Poin ragu lagi. lagi buat memprediksi Persija menang. Skor mungkin 2-0 lah. Langsung coba skor nih. Oke deh. Terus bagus. Oke. Ada satu pertandingan yang pengen aku tonton juga Mas minggu depan tuh Persebaya lawan Bali. Karena kan Hmm. ya
aku sendiri dari Jawa Timur ya. Dulu tuh sempet tuh aku suka sama Persebaya. Cuman ya zamannya dulu lah. Siapa namanya Bejo, masih ada Second. Bejo. Tahun berapa itu kan udah lama banget. Nah, kira-kira Persebaya lawan Bali ini gimana? Bali kan juga lagi Oh enggak, fakta hype-nya lagi menariknya. tinggi. 5 pertandingan terakhir dari Persebaya itu nggak pernah menang lawan Bali. Itu serunya di situ. Selalu kalah ya, Persebaya selalu Ya, kalah. belum pernah menang. Bang, Belum oh. pernah menang. Tapi ini Nah, di kandang Persebaya harusnya gengsi harusnya bisa menang lah ya. ya, jadi dan Bali pun tim yang belum pernah menang juga sama. Oh gitu. Dia Oh, imbang semua kan. oh Iya, iya 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 dua iya iya. pertandingan terakhir kan? Iya, betul. Pertandingan terakhir. 1-1 tiga sama juga. Dan Nah, secara skuad mereka gol menit akhir semua itu 3-3 seru juga lawan Malu. Jadi besok pertandingan seru ya. iya iya. Persebaya butuh 3 poin dan ya Bali juga butuh sama-sama butuh 3 poin dan Oh, betul. kalau player to watch dari Bali itu ada Tigo Spell itu forward dari Belanda itu keren banget mainnya. Tinggi nama. Gospel bisa berjaya, soalnya namanya kan gospel kan kejayaan. Iya. Hei. Gold Glory Gospel, kejayaan, calon jaya di Indonesia tadi ya. Ya. Dan Cuman kalau aku Persebaya yang sih nggak siapa kalah, aja yang cetak gol bisa bisa menang lah. Kalau yang nggak Persebaya kalah seru, butuh yang nggak kalah seru nanti yang itu nggak, yang PSIM kan PSIM lagi bagus juga, sisa promosi Persib. lawan Persib ya juara bertahan yang habis kalah Mm-mm. kan. Persib habis kalah lawan PSIM itu main di Sultan Agung lagi ya Al ya. Sultan Agung lagi. Wah Dan itu menarik Oh, sih. ya, harusnya itu kan pertandingan yang pertama digelar karena pertandingan juara Liga 2 ketemu Liga Oh, 1 harus. Community Shield ya, Community Shieldnya Liga Iya, Indonesia. dan asik. tradisi-tradisi yang sebelumnya terjadi memang seperti itu. Laga pembuka adalah mempertemukan juara Liga 2 Liga versus 1. juara Liga 1. Masih ingat 2022 Persis juara Liga 1 di juara Liga 2 2021 itu ketemunya kan Bali United di laga pertama. Ya. Nah, ini harusnya sama juga kan. Oh, tapi Tapi baru karena terjadi di pekan ketiga ya, PSIM ya lawan baru Persib ya. terjadi pekan 3 dan Kau pegang siapa Al? ini Hah? Kau pegang siapa? PSIM Persib. Persib sih kayaknya sih. Kamu gak? Persib. Kamu gak? Aku pengen PSM, Mas. PSIM. Aku juga PSIM. Pengen PSM aku. Ya, Pengen PSM. aku juga harapannya pengen PSM Harapannya. ya. Tapi Iya. Kayaknya 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 seru kalau nanti tim Jawa Tengah, tim dari Jateng DIY, Persis, Persib, PSIM sama Persijap bisa bagus performanya itu seru banget sih. sebenarnya Persib tuh punya memori buruk loh di Sultan Agung. Jadi tahun lalu itu banyak cedera dan salah satu yang paling paling apa cederanya paling berasa adalah Deddy Kusnandar sampai ketekuk gitu. Nah Itu itu di Stadion terjadi di Sultan Sultan Agung. Agung. Nah, Waduh. itu lupa saya Kayaknya dengan perlu kualitas makan dulu rumput ke yang ini. ganjel ya. Pemain Persib perlu makan di sate kelatak Pak Pong dulu tuh. Nah, Pak Pong ya. Atau mie ayam tuh mini gitu ya. Habis Nah, sehat gitu baru main di Sultan Agung. Pak Pong atau itu Pak seru. Tadi. Ya, oke lah. Itulah berarti Liga Indonesia masih berlangsung seru, Mas ya. Nanti Sangat seru aku di dua tetap pekan nonton lah. terakhir seru. Dua pekan terakhir Liga Seru, Indonesia seru. seru. Yang ketiga Dan juga Sangat aku seru, sudah sangat seru. mulai menikmati sedikit-sedikit ya. Belum Ya. keseruannya. Pokoknya Sebenarnya nanti udah Mas bisa Edo, nggak bisa juga Hah? di langsung juara Persija pun nggak bisa sih juga sih. Ini masih trek panjang maraton ya. Kita bisa lihat Ya, ya. Gila yang juara Persis Solo kok. Harapan, harapan ya. your hope. Oke, oke. Oke, selain Liga Indonesia, kemarin IPL juga sudah dimulai. Match pertama berlangsung seru ya. Liverpool match pertamanya lawan Bournemouth sempat unggul 2-0, disamakan 2-2 sama Semenyo. Untungnya pahlawan kita Kesa Iya. Kita, kamu berhasil aja ini kali comeback. kita. Loh, Kita kayak kamu nonton, aja. yang nonton bola terus tuh ada fans Liverpool juga, Mas. Loh, makanya aku Tapi, sebut kita. tapi, tapi sebenarnya aku nggak kaget sih Liverpool bisa kegulan dua gitu karena memang pertahanannya Liverpool memang bagus Ya, secara ofensif tapi secara defensif memang sudah keropos gitu. Konate sama Van betul, Dijk betul, harus ada pelapis yang betul, lebih kuat dan betul, betul. dan kemarin kayak Lubang kan di gelandang bertahannya kan maksudnya di tengahnya Ya, itu yang betul. Gak ada Endo Gravenberch, ngaruh, efek ngaruh efek banget, efek sepenting itu. efek banget. Tapi Oke, untungnya Liverpool tetap Liverpool ya bisa ya, menang ya, satu ya Chiesa apapun sama itulah. Salah.
Mau Salah nggak kelihatan hampir 90 menit nggak kelihatan, tiba-tiba golin satu, udah Menit itulah Mo terakhir Salah. lagi. Menit terakhir Menit lagi. Debut Itu terakhir. para kita para ya, pemain FPL debutnya harus kita selamatkan satu itu. Ya, satu gol satu asis ya. satu gol aja, nggak ada satu Satu assist. gol aja, Eh, satu gol aja. Satu 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 gol. asis. Nggak ada. Nggak ada. Selamatkan lah. Oh enggak ya, satu gol Para aja ya. manajer, Nggak ada. para Satu gol aja. para jutaan manajer FPL tuh selamatkan di gol salah terakhir itu. Kalau nggak parah itu. Iya, Oh iya, iya, iya. bonusnya yang dihitung ya, lupa saya. Yang Bonusnya menarik betul, ya bonusnya. EKTK kan, EKTK Hmm. sama Tiki-tiki, bawa match beruntun. Ya itulah. Itu sekedar Liverpool lah, tahu sendiri Liverpool kayak gimana. Tapi kalau untuk budget forward menarik nggak buat ambil pick Etikite karena saya lihat mahal. Arne Slot itu kan musim ini kayaknya lebih eh, dari format dia dilihat dari pramusim dia selalu memasang target man. Ya. Dari sebelum Darwin Nunes cabut pun dia formasinya selalu ada target man. Terlebih Etikite masuk kayak hampir sempurna tapi tinggal nunggu Isak kan yang sebelum-sebelumnya lagi panas dan sampai sekarang dikunci sama Newcastle. Jadi menurutku Etikite ini jangka panjang atau tidak untuk dibeli? Jangka Kalau aku sih, panjang juga sih, Mas. kalau aku Mas sih, Edo gimana, Mas Edo? aku sih kalau bicara FPL murah Gakpo sih, mending Hah? Gakpo bagus kok, Gakpo bagus, itu murah daripada Ekitike ya, lebih murah Gakpo sama serangnya dia juga lebih ofensif, mungkin lagi explore Liverpool lebih explore Gakpo sih nanti. Itu kalau asumsi Isak belum juga datang ya, tapi kalau Isak udah datang mungkin akan berubah. Karena saat ini Gakpo jadi andalan sih sebelum Isak datang menurut aku. Jadi Ya Ekitike pokoknya habis Ekitike tanggal 1 lah. ya, jadi Habis tanggal Ekitike 1. yang namanya kalau dibalik juga tetap Ekitike itu menurut aku Hmm. terlalu Iya mahal. benar. Ekitike main Nomor blowing. punggungnya juga sama, Mas. Dua-dua Dua-dua. dibalik dua-dua. Dua-dua Sama. juga dua-dua itu main blowing gitu memang. Oke, Mas. Coba lanjut kita ke Chelsea lawan Palace. Ini juara CWC. Ditahan imbang sama juara Community Shield sama juaranya FA nih. Ah, 0-0. kalau kalau aku harusnya kalah Chelsea. Sorry fans Chelsea, harusnya menurutku tuh kalah Chelsea. Harusnya kalah ya. Harusnya kalah. Memang ada peraturan baru itu kan yang free kicknya Eze udah Nah, keluar. itu gimana? Itu gimana, Mas? Ternyata benar, ternyata setelah dibaca-baca memang nggak boleh, yang aku tahu ya, mungkin boleh koreksi para followersnya bola terus sama ngobrol dunia bola. Jadi sebenarnya pelanggarannya itu kan golnya bagus banget ya, direct gitu kan, Ya, direct. Dan udah pasti gol lah biasanya kalau tahun musim-musim kemarin itu merasa gol, tapi ternyata ada peraturan gimana kalau menggeser posisi pagar betis selama 1 meter, itu dianggap pelanggaran. Itu ada 1 meter ya, si sama ya, gue yang dorong iya. apa Kiai, gitu, aku lupa. Kiai dorong Kaisedo. Kasido ya, kayak Kasido ada 1 meter. Dorongnya ya sebenarnya kan adu body kayak gitu dorong ya, itu mirip-mirip kayak adu yang si MU kemarin itu kan. Apa sih kiper Alte agak tabrakan nonton dorong, tapi itu kemarin dorongnya 1 meter jadi dianggap pelanggaran. Menarik sama ada announcement lewat lewat pengeras suara kan, itu kemarin Speak up. pembahasan VAR speak up. pembahasannya. Harusnya Chelsea kalah beruntung nggak kalah karena memang Palace mainnya bagus banget, rapi, disiplin, serangan juga bagus. Kemudian ya Chelsea nggak ada serangan yang gimana-gimana. Punya Joao Pedro yang katanya Joao Pedro bakal keren, malah nggak ada sama sekali. Zong Malah Iya. ternyata jelek. Zong. Sumpah, Zong. mau diganti Leon Delap juga mainnya sama aja. Malah yang kemarin fighter mainnya bagus malah si siapa Pedro Neto. Bener-bener Ah ya. kalau aku sih gitu. Gimana Al? Ya kayak gitu Chelsea menurutku kalah sih harusnya. Tapi beruntung 0-0 lah. Beruntung Aku 0-0. nggak nonton ini sih full pertandingan. Tapi kalau waktu lihat yang awal-awal itu sebelum babak pertama selesai itu agak boring sih pertandingannya. Jadi menurutku Ya, bener. Betul, ya betul, betul. sebenarnya draw ya udah Udah sangat oke lah bagus ya sih udah. buat Chelsea 0-0 ya. lagi. Di kandang 0-0. sendiri. Padahal digadang-gadang kan punya Mateta, punya satu lagi punya Joao Pedro, punya ini. Jadi Chelsea Crystal Palace malah disayangkan kok 0-0. 0-0. Ya udahlah. Iya. Oke, ada lagi Ini Mas. Wolves Chelsea belum panas sama aja si sih. apa? Biasanya kan Apa Mas? Palmer biasanya yang nanti di Oh iya, beberapa Palmer. pekan ke depan Tadi yang kita bakal ya, game dong. kita belum bahas Palmer yang masih dingin kayaknya ya. Cold, Hmm. masih cold Nah, Palmer ya. Cold Betul. masih Palmer. full. Iya. Paling nggak back-backnya Chelsea clean sheet lah ya. Itu FPL senang semua tuh. Ya, Clean ya. sheet-nya. Oke, oke. Nah, lanjut lagi Wolves Mas. Wolves sama City. City kemarin 4-0 menang, tapi golnya di babak kedua semua tuh. Mm-mm. Eh
ini kan musim terakhirnya Pep ya. Kira-kira kayak Sama siapa? enggak ya? Belum Enggak tahu, ya? belum Belum tentu. tahu. Belum tentu ya? Oh, belum tentu ya? Oh, Bisa aja soalnya banyak banget diperpanjang lagi. beredar. Ya, Oh, katanya. oke oke. Makanya itu. Cuman kemarin kok kayaknya ada berita santer itu ini bakal jadi musim terakhirnya dia. Enggak ya? Belum tentu. Cuman City kayaknya udah mulai inilah ya. Kan biasanya kalau si tahun-tahun sebelumnya kan City 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 Liverpool juara. Terus City City lah gitu-gitulah. Ini apakah karena kemarin udah Liverpool, ini waktunya City kah yang juara? Arsenal, karena aku udah bilang Arsenal kok. Ak- aku nanya Mas Albana. Arsenal, sorry, sorry, sorry. City ya, sedikit efisien buat belanja ya. Termasuk dia sangat Ya. pembelian Tiani Reinders tuh pembelian sangat cerdas. Dia bisa membeli satu pemain untuk 2 orang, yaitu kita bisa lihat Rodri dan KDB dalam 1 orang, yaitu di Tiani. Ya. Kemarin sangat baik, ya dicetak gol, cetak asis, bantu asis Haaland juga, dan dia di posisi Rodri, tapi gaya stylenya itu dia kayak KDB dengan umpan-umpan yang sangat manja ya. Saya rasa uh, itu adalah mungkin puzzle-nya City buat kalau dibilang juara sih saya nggak berani nyebut karena memang sangat sangat kompetitif. IBL siapapun bisa jadi juara, tapi City sih layak sih buat kembali ke performa terbaik di papan atas ya. Ya minimal peringkat 2 lah gitu Dengan bisa. satunya Ya Arsenal benar juga. benar. Sudah satu. Ya, Aku nggak kalau aku, nyebut. Ya, kalau aku mau siapa tahu Leeds. Kalau aku mau nyoroti si Wolves sih, enggak. Soalnya Wolves aku lihat memang pemainnya kurang ya. Jadi kayaknya kalau Wolves nggak beli pemain-pemain bagus ya agak berbahaya buat musim ini dia bisa degradasi. Karena yang bagus cuma so far ya aku lihat si Jorge Strand Larsen itu aja tuh yang masih kelihatan Iya. oke. Kemudian backnya kayaknya kurang. Mereka ada pemain baru kan yang Brazil si John Arias Arias itu kan, tapi ya Yes. Ya. kurang juga. Yang aku bingung adalah Wolves itu kan termasuk klub terkaya ya. Kalau kalian lihat 10 klub terkaya di dunia itu Wolves tuh masuk tuh. Boleh dicek. Wolves tuh masuk 10 klub terkaya atau klub 10 klub dengan pemilik terkaya. Itu kan beda ya. Mm-mm. Nah, Wolves tuh masuk urutan 10 Oke. kalau nggak salah. Nah, maksudku kenapa Wolves nggak investasi besar-besaran lagi atau memang mereka udah pasrah untuk ya udahlah musim ini degradasi nggak apa-apa gitu. Karena aku lihat dari materi pemainnya sih jauh sih, makanya City mudah sekali ngalahin Wolves di kandangnya Wolves loh. Tuh. Baik, Bali next. Makanya itu kalau misalkan itu 10 pemilik terkaya berarti emang pelit, Mas. Iya, pelit. Ya, pemilik Kayak, kan belum tentu bisa membelanjakan uangnya dengan oh, iya tapi kan MU karena bisa. MU awalnya pelit, sekarang udah ya nggak pelit lagi. lewat sponsor yang nggak tahu itu sih ya kalau langsung ya habis loh. Kena dari dulu City. Iya, iya, iya. Oke, ya udah kita bahas lanjut yang dipakai Mas Edo sekarang nih jersinya Arsenal. Sebenarnya, ya Kemarin sebenarnya menang 0-1. sebenarnya sebenarnya aku ya mungkin semua udah pada banyak lah pandit-pandit udah pada bahas semua ya tentang MU Arsenal dan aku jujur Ya. agak kurang semangat kalau bahas MU Arsenal tanpa kehadiran Mas Damas gitu. Jadi kita kita podcast kali ini kurang kehadiran Mas Damas. Aku merindukan Mas Damas. Kenapa? Karena ya sebenarnya aku pikir ini aku pakai jersey ini adalah masih tercium bau-bau kemenangan Kemenangan. 4-1 gitu. Jadi ini belum aku cuci nih, benar belum aku cuci. Aku jujur belum aku cuci. Itu yang pertama. Yang Ya, kedua, ya. ya aku harap Mas Damas kan nggak bisa hadir ini kan karena mungkin sedang kurang enak badan ya. Buka-buka bukan karena kemarin kekalahan perdana. Kekalahan Efek perdana. mungkin. Efeknya, Mas. Iya, jadi buka-buka Mas Damas yang dengerin ini ya minggu depan bisa join lagi sama kita. Kita ulas MU lawan siapa? MU bukan depan lawan siapa lagi itu. Lawan Fulham, Nah, Fulham. nah, Lawan nah. Fulham. Jadi kalau ngelihat review dikit tentang MU Arsenal kemarin, ya saya akui berapa kali ngomong Arsenal main jelek, Ya. main jelek. Kita harus akui main jelek, nggak ada possession, penguasaan bola di MU, serangannya di MU bahkan di babak kedua sampai menit-menit terakhir tuh sangat tegang. Kita sempat bikin live reaction kan saat itu, lumayan tegang juga. Tapi ternyata ada satu hal menarik. Oh, ternyata Arsenal bisa menang ya tanpa harus bermain bagus, cantik dan ya mainnya golnya juga ya sekali lagi perbedaannya hanya ada di kiper gitu. Maksudnya sampai ada keluar kan video-video analisa si Altay Bayindir yang gagal ninju bola cuma sedikit diganggu versus dengan David Raya yang bisa ninju bola saat diganggu juga sama Matthias De Ligt gitu. Nah, itu yang perbedaan itu yang menjadi perubahan skor di pertandingan big match seperti ini penting sih perbedaan-perbedaan itu kualitas kan. Jadi memang
Ya, ya. Kualitasnya MU secara kiper sayang kurang bagus, tapi secara depan tengah sangat-sangat improve dan cukup impresif aku harus akuin. Dan MU ya seharusnya bisa masuk 10 besar lah gitu. Minimal kalau bisa 5 besar juga lebih bagus sih. Bahkan sempat ngobrol sama Mas Damas, aku prediksi MU di peringkat 2 gitu. Peringkat satunya tetap Arsenal. Jadi makanya Eh, makanya itu agak MU Arsenal agak pembuka yang menarik buat saya dan puas lah bisa menang 0-1 gitu. Cuman ini jujur habis menang kemarin ada kabar baru nih si Kai Havertz cedera jadi agak sedih juga sih. Arsenal strikernya baru beli Gyökeres sudah ada lagi yang cedera satu. Gabriel Jesus baru mau sembuh udah cedera Kai Havertz. Ya mencemaskan lah Arsenal gitu Mas Angga. Keres berarti ntar lawan Leeds full ya, full main 90 menit kayaknya. Gyökeres Keresnya. ya mau nggak mau harus minimal 2 gol lah Gyökeres lawan Leeds. Tunjukkan Iya. performa Gyökeres. Ya, ngomong-ngomongin match minggu depan IPL juga banyak Tunggu tunggu banget aku laga pengen seru. aku pengen tahu Oh, komentar boleh, sama Albana. Kan nggak ada Damas, Albana pun jadi gitu. boleh Mas Al. Mau komen apa nih? Sebenarnya nggak terlalu dalam sih untuk membuat IPL, tapi ya oke lah. Ya mungkin pertandingan lawan Arsenal MU itu cuma tipis lah. Enggak, ya kalau Mas Edo tentunya karena fans ya, tentunya dia kalau Ya, wah udah ya. jelas menang. Nah ini saya Ya, bicara ya. eh, netral. Sebenarnya mengejutkan kalau MU buat bisa bermain bagus ya lawan Arsenal juga. Tapi 0-1 itu ya, beruntungnya Arsenal kalau menurut saya. Tapi kamu kemarin Betul. sempat bilang Arsenal no chance to win. Tapi ternyata Ya, menang. ya, tapi memang buat laga pembuka debutan buat apa banyak pemain MU yang baru join juga tentunya jadi salah satu lecutan ya lawan Arsenal juga di laga pertama. Mental dia secara eh, kedepannya otomatis akan lebih bagus. Saya ngelihat sih permainan MU itu tetap ada motornya pada Bruno Fernandes. Itu udah 4-5 tahun terakhir tanpa Bruno ya MU mungkin ya sekelas Apalah. tim. Ada hal menarik loh. Ada hal menarik loh. Bruno tuh ternyata chance creative-nya 5 bareng Ya dengan kan, Muhammad Kudus. ya itu Tapi lucunya Muhammad Kudus chance created 5, dia 2 assist. Kalau Bruno ya yang chance created 5, 0 gol. makanya saya bilang kan MU itu kan baru punya game changernya baru si Bruno doang kan. Iya, iya. Ya kita belum lihat dari Sesko juga belum bisa berbuat banyak juga. Tapi ya wajar lah. Sesko kan baru join ming, Minggu dua ya. minggu yang lalu ya, atau dua minggu yang lalu ya. 2 minggu lalu artinya masih sekitar 4 kali atau 5 latihan bersama MU, otomatis secara permainan masih belum menunjukkan. Nah, kita ya mau berharap apa dengan 4-5 latihan Sama. bersama udah langsung cetak gol kan. Gyökeres Gyökeres juga baru latihan 3 minggu Ya juga sama kaget. seperti Gyökeres Ya. juga yang semua orang menantikan selebrasinya ya kan. Ya tentu ya, Tapi faktanya Gyökeres banyak merapikan poninya Oh ya ya gini kemarin. malah, betul-betul Iya, gini. betul. banyak Tanpa banget. ada peluang, tanpa ada Malah dia kepleset kulit pisang kan, bolanya ya, ketinggalan. tapi rambutnya tetap eksis dan tetap rapi. Iya kan kita harus tanya sama Gyökeres apa minyak rambut yang dipakai. Pomade-nya pakai apa itu? Ini apa? Tapi Ya, good, saya kreditnya bukan buat Arsenal tapi buat MU. Bisa ya, bermain ngimbangin Ini bermain bagus ya. Arsenal yang runner up dan saya rasa MU layak banget lah buat masuk 4 besar lah dengan skuad yang sekarang ini. ya, ya, setuju. Oke, oke. Keren, keren, keren. Oke, untuk melanjutkan obrolan kita, lanjut ke match selanjutnya ada West Ham lawan Chelsea, Mas. Ini tim yang butuh menang juga Kan karena depan ya, West Ham kan ini ya. tersiak-siok kemarin dipermalukan sama tim promosi Sunderland ya, 3-0, 3 gol tanpa balas. Sementara Chelsea yang digadang-gadang bisa dapat poin sempurna di match pertama, ini juga perlu 3 poin lah Chelsea sebagai juara CWC ya. Kira-kira siapa nih Mas yang bisa petik kemenangan? Kalau aku dia Chelsea ya masih menang kayaknya, walaupun tipis. Ya sih, aku jujur malah berharap West Ham menang sih. Soalnya ini taruhannya si siapa pelatih Graham Potter ya. Karena kemarin mainnya jelek banget tuh. Mainnya jelek banget bisa dibantai Sunderland kan.
Ya, Bayangin ya, tuh ya. Chelsea bayar 3-0, ini lawan Chelsea di Derby London lagi kan. Sama-sama Derby London, gengsi tinggi, kurasa Jared Bowen bisa jadi pembeda, sementara Chelsea mungkin masih berkutat dengan masalah padunya mereka dengan tim cohesionnya. Jadi ya fans Chelsea berharap-harap apa harap-harap Berharap cemas cemas. seperti itu, harap cemas sih. Jadi aku masih dukung West Ham bisa menang, memberi Persen. kejutan lah. Karena Diouf Kalau yang saya hmm, back wing back kirinya tuh keren loh, ya, keren ya, keren. ya, Serangan terusnya keren sih daripada Wan Bissaka. Pemain FPL ya, tapi ya. beli Diouf itulah pembeda. Kalau Mas Albana kira-kira siapa nih West Ham lawan Chelsea? Masih Chelsea masih belum bisa panas ya. Jadi Chelsea saya Ya. prediksi mungkin di bulan Oktober November baru bisa panas. Hmm, Tentunya saya dukung West Ham, Ya, Hammers ya. Saya. Jadi iya ya. eh, ditambah juga Bowen ini sudah sepertinya sudah di musim ini didorong buat bukan sebagai asis atau pembuka ruang, tapi lebih kepada dia adalah mesin golnya dari West Ham. Jadi saya rasa West Ham punya kualitas mental juga buat tim sekelas Chelsea. Derby London yang Chelsea mainnya sebenarnya biasa aja gitu ya, bertemu dengan tim yang biasa aja ya, saya rasa harusnya West Ham bisa ambil poin dan minimal ya harapannya bisa 3 poin gitu. Oke. Kalau gitu berarti untuk Haaland nih Mas. Kira-kira City lawan Spurs, Haaland bisa nyekor nggak sih nanti? Spurs kan juga minggu lalu clean sheet juga tuh. Lawan Burnley sih, lawan Burnley doang sih. Cuman ya clean sheet ya. Mau lawan siapapun ya clean sheet, clean sheet. Cuman nih lawannya Haaland nih, bisa clean sheet gak nih Spurs? Haaland seru tuh pertandingan big match kan, City lawan Spurs. Harusnya tetap City tetap unggul sih. Cuman ya minimal memang Haaland jadi pembeda dan bisa cetak 1 gol lah. Dan aku rasa apa sebenarnya ujian Thomas Frank ada di sini sih. Kalau memang dia bisa beri kejutan lawan City, berarti memang benar Spurs ini patut diperhitungkan lah. Cuman Perhitungkan. sekali lagi aku ngelihat pengalaman sama caranya Pep istimewa, Reinders bisa jadi pembeda dan Haaland tetap bisa mencetak gol. Jadi dua pemain itu tetap vital buat City dan aku yakin City masih nggak menemui hambatan lah main di kandang sendiri kan apalagi itu. Kalau dari Oke, aku. Mas Albana kira-kira skornya berapa Mas? City Eh Spurs. Menang City sih. Kalau skor Menang sih City. mungkin 1-0, 2-1. Oh, tipis, tipis-tipis berarti ya. Terus, Nggak sampai yang Ya. membantai gitu. Nggak ya. Enggak, karena ya sebenarnya tentunya pasti menjagokan City ya. Spurs itu kan musim ini pembeliannya nggak terlalu bagus juga. Terus Peninggalson juga masih belum bisa hmm. menemukan gaya Spurs yang kita bisa lihat gitu, dengan agresivitas wingnya yang sangat kencang ya. Kita bisa ya itu kan semua kembali ke pelatih memang, tapi kan filosofi dari sebuah tim kan harusnya ada di situ. Nah, kita belum lihat, memang masih masa 1 match. Dari Spurs sendiri cuma kemarin ya Vinci juga oke. Yang punya pemain Van der Ven, Pedro Porro ya kan, semua untung. Itu bukan karena kita butuh pemain Spurs, bukan karena kahanan. Lamanya Burnley. Karena Hanya nggak, beli. kita beli Spurs itu, aset Spurs di back itu bukan karena kita pengen, tapi kahanan karena harganya murah gitu. Betul, betul, betul. Iya kan. Tapi untuk yang Iya, iya. lawan City sih harusnya mendingnya dicadangkan aja, karena lawannya City, Tiani atau Haaland ya bisa kontribusi ya. Harapannya sih Haaland cetak gol lagi, 1-2 gol bisa lah. Karena kalaupun Spurs bisa cetak peluang atau gol ya dari Kudus atau Richarlison itu kemarin golnya Richarlison harus diakui saltonya Ya, Ya, oke. ya. atau dari penalti. Penalti ya paling itu Kudus sama Richarlison. Itu yang buat pemain FPL. Ini kita sekalian ngasih tips-tips FPL nih kayak pemain-pemain menarik buat FPL. Ya. Agak ya. Sedikit lah Ya ya. kalau mau beli Tipis-tipis. pemain sport tuh sebenarnya Kielewski gitu, yang dia bisa ambil free kick Cedera. juga, ambil create peluang, ngambil Iya, itu cetak cedera assist kan. gol juga. Tapi ya belum bisa dibilang aset penting karena mainnya masih angan-anganan buat Cedera poin. Kulusevski. Brennan Iya, Johnson ya. ya Dian. Hmm. Chelsea. Dengan harga Oke, segitu oke. kan lebih baik ambil
harga 6 Ismail Sarr gitu dari Crystal Palace gitu yang murah-murah aja. Mulai Iya, iya, racun, iya. mulai racun. Selera. Oke, Mas, di hari Minggu nanti juga ada match seru Palace lawan Forest, Nottingham Forest. Ini Forest ini banyak beli pemain baru ini 2-3 hari belakangan ini. Ada James McAtee-nya City, Omar Iya, Hutchinson-nya Ipswich ya. Leeds ya. Terus sama Kalimuendo, nggak tahu siapa Kalimuendo dari mana ini. 3 pemain ini. Ini kan tipikal penyerang semua ini. Nah, Ini karena kira-kira apa? karena kemarin kemarin kalau lihat mainnya Nottingham Forest tuh lumayan ofensif ya kan. Buktinya si Chris Wood aja bisa mencetak 2 gol kan. Ya, Nah, kita nggak boleh ternyata melupakan iya, Chris Wood. iya. Salah pemain FPL semua kalau melupakan. Kesalahan. Ya, Kita betul. benar-benar merasa Salah. wow dia langsung 2 gol langsung Mhm. serangannya cukup keren dari si siapa Morgan Gibbs White sama pemain barunya sebelah kanan si Dandoye-nya juga Callum Hudson-Odoi juga masih cepat sama jadi ternyata Forest masih dengan strategi sama Espirito Santo dengan ofensif yang sangat kencang cuman memang kemarin kegulan satu kan kebobolan satu ya kalau nggak Iya, salah berarti kebobolan bukan segala satu. Sayang banget itu. gara-gara penalti Brentford si Thiago itu jadi kena handsball doang sepele sekali Ya, sekali lagi berarti sebenarnya asetnya kalau bicara FPL sekali lagi asetnya Forest bagus di pertahanan sama di depan ya Chris Wood itu bagus dan ketika beli pemain-pemain baru yang menarik bagi saya adalah pembelian si James McAtee ya McAtee itu pemain bagus loh James McAtee itu pemain bagus cuman memang dia nggak dapat kesempatan bisa jadi kalau misalnya dulu Chelsea bisa beli Cole Palmer dari City kemudian jadi boom bisa jadi ini si James McAtee bisa boom sama siapa namanya Nottingham Forest gitu dan yang menarik kan berarti memperdalam kekuatan mereka lah yang mana udah ada Hudson Odoi kemudian si Gibbs White sama si kanan dan Doye berarti di backup sama si James McAtee yang bisa jadi rotasi untuk bermain menurut aku James McAtee menarik sih untuk bisa bikin siapa namanya Nottingham Forest lebih kuat gitu. Atau bisa jadi James McAtee dipersiapkan untuk Morgan Gibbs White musim depan udah pergi kan. Karena kan harusnya Morgan Gibbs White sempat nah ya. mau keluar Hmm, tapi dibatalkan cuma ditahan. gara-gara kasus itu terus dia nggak jadi main nggak jadi di Spurs kan gitu. Jangan Oke. aja lah. Yang menarik Dandoye ya. Dandoye kan dari Bolonya ya Mas Albana ya. Dulu Ya, kan. Nah, aku tuh sempat ngikutin Doye juga sih waktu Euro apa ya yang Swiss itu dia ya dia Swiss main. betul. Dia punya ketenangan yang luar biasa. Maksudnya dia tenang pas bawa bola tuh nggak yang decisionnya tuh ada gitu loh. Kira-kira Dandoye ini kalau di FPL aset nggak sih? Harga juga oke. Nggak, biasa Karena aja ya. kuncinya adalah pemain FPL adalah yang penting cetak gol dan cetak assist. Itu. Mau main apapun, iya benar-benar. Bukan Pemain bukan Iya, bukan main iya. bagus ya. Kalau main Oke. bagus, ya nggak ngefek. jatuhnya Bruno Nggak Fernandes efek. itu main bagus. Iya. Tapi nggak cetak gol, nggak asis. Ya, enggak. Ya dan Doye Iya, satu iya, gol iya, aja iya. kan mereka, satu gol lewat sundulan kan. Tapi ya Satu menurut gol. aku dipantau dulu lah enggak. Belum Ya, bisa. tapi ya kita nggak bisa langsung ngejudge langsung. Siapa tahu memang jadi ya, ya. Yang pasti Wood sih. Kalau semua punya striker Gyökeres atau punya siapa buat lebih bagus Chris Wood. Tapi nanti kita lihat ya pekan kedua kan yang jadi pertanyaan Watkins kemudian Gyökeres itu apakah bisa mencetak gol gitu kan. Kalau memang mereka Mhm. jatuh makin seru lagi sih karena Woods itu dilupakan lah intinya. Chris Wood yang Nottingham Forest. Iya, iya. Oke. Lanjut lagi Mas. Fulham Fulham lawan MU. Ini Fulham nih tipikal penjaga tim-tim besar ya. Apalagi main di kandang Craven Cottage. Kira-kira peluang MU bisa menang berapa persen nih Mas? Pulang MU bisa menang. Pulang MU bisa menang. Tapi sebenarnya menakutkan loh ini. Jujur fans MU aku yakin kemarin hasil penampilan kemarin cukup bagus mainnya tapi tetap kalah sama Arsenal. Kemudian ini harus melawat ke Craven Cottage melawan Fulham. Fulham bukan tim yang ecek-ecek gitu. Bisa jadi ketika main di kandang juga lebih bagus. Jadi aku rasa MU harus lebih berhati-hati. Kalau mereka malah gini, kalau MU datang dengan tingkat percaya diri yang terlalu tinggi malah, karena sudah merasa, wah permainan gue meningkat nih, kita lebih bagus nih, mainnya lebih menarik, lebih impresif, tapi malah itu bisa bahaya nanti di kandang Fulham, karena Marco Silva paling bisa untuk bisa ngalahin klub besar gitu. Jadi Besar, hati-hati benar. sih, MU harus hati-hati. Jadi kalau bicara peluang menang,
Sejujurnya kalau aku boleh ngomong, malah lebih kecil kas menangnya daripada kemarin lawan Arsenal. Seharusnya kemarin lawan Arsenal tuh kas menangnya lebih tinggi. Masih bisa Tapi lawan menang. Fulham ini bisa jadi kadang MU ketika lawan klub nggak bukan Big Six itu malah kadang performanya agak turun. Ini catat nih gak? Nanti kalau ternyata besok Fulham bisa Ya, menang lawan nah MU, nanti geger catat deh. Mas Damas, pakai seru di podcast nanti udah Mas Damas. Gimana Al? Kalau kamu Al? Ya, ya Mas Thomas, kunci dari sebuah obrolan podcast ya, maupun baik podcast luar maupun lokal, Damas harusnya memang jadi key dari narasumber. Jadi tanpa harus kita ngundang narasumber, cukup Damas saja yang bakal berbicara. Karena nggak MU nggak makan ya Al. Ya, Ya, iya. ya Ini nggak harus makan. ada bahannya, memang ada siapa yang mau dia sasak atau ya kita sasak balik gitu. Bisa. Tapi menurutmu gimana gak Fulham MU? Menang siapa? Kalau aku jelas at least imbang ya, Mas. Tapi dengan skor ya 2-2, 3-3 gitu. Berarti nggak Feelingku menang sih kan gitu. MU? Tapi nggak menang. Feelingku sih imbang lah ya. Wah, Ataupun Fulham bisa jadi bisa kalah. cetak gol Kak, itu luar biasa loh. Siapa sih Siapa? pemainnya itu? iya Mas. Ya, Iwobi ya kita nggak tahu Soalnya orang itu kejutan Iwobi. banget sih. Emang kadang terkejut juga sih. Iya Mas. Musim lalu aja Liverpool tuh lawan Fulham sering banget keteteran. Nanti bisa jadi Ya, MU Fulham yang ngegolin si Iwobi sama Smith Rowe. Iya loh. Dia menang meyakinkan Smith. loh. Tapi hati-hati sama Rodrigo Muniz Mas. Muniz tuh super sub banget tuh. Iya 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 ya, Ya betul. dari musim lalu ya. Ya. Kemarin Fulham pernah kalah sih sebelumnya pertandingan kemarin. Imbang, imbang lawan Brighton. Ya itu Muniz, Oh Muniz iya menyamakan betul. kedudukan. Harusnya nah betul itu harusnya kalah malah Fulham ya. Karena Iya, udah harusnya udah kalah. menit terakhir berakhirnya kegulan Iya, 3-3. heeh, Jadi makanya iya, Fulham aja bisa curi poin loh di Brighton yang hampir 90 menit mainnya bagus loh, itu harusnya kalah, tapi Fulham bisa samakan kita. ya, Ini main di kandang sendiri, makanya MU hati-hati kalau makanya. hati-hati Mas Dama, Oke, hati-hati. iya. Jangan sampai ntar gak ikut podcast lagi minggu Gara-gara depan. MU kalah lagi. Lagi. Sebelum menutup, Mas, sebelum menutup match yang paling ditunggu-tunggu sama saya pribadi. Newcastle lawan Liverpool. Ini kan Wes, lagi rame banget nih Isak nih ya. Dan ini kayaknya puncaknya nih nanti di sini nih di matchnya inilah. Karena kan si Liverpool pun juga ngasih waktu lah, ngasih tenggat waktu buat si Newcastle. Kapan nih si Isak bisa dijual? Kalau udah bisa dijual dan langsung masukin penawaran gitu kan terakhir. Nah, cuman kayaknya itu dikasih waktunya sekitar 1 mingguan. Nah, ini kan 1 minggu nih rentang 1 minggu ini pas nanti matchnya lawan Newcastle ya. Pas banget. Nah, ini kandangnya Newcastle tapi aku agak agak ketar-ketir sih Mas dengan lini belakangnya Liverpool. Tapi kalau Mas Edo gimana Mas? kalau pertama kan kayaknya si Isak udah statement ya, dia minta maaf, dia nggak bisa, Betul. udah nggak akan bisa ikut lagi, kemudian dia nggak ada Betul. kekecewaan yang mendalam gitu sama Newcastle dan memang udah seperti pamitan ucapannya tapi belum officially pamitan itu kan. Cuman udah arahnya seperti pamitan konfirmasinya di media sosial udah rame itu kan. Jadi memang laganya jadi akan panas Newcastle lawan Liverpool karena Newcastle udah pasti sebenarnya nggak mau ngelepas Isak kan. Tapi dia juga dalam kondisi juga sudah mau deal juga sama Yoane Wissa yang mana itu Ya, jadi penggantinya Isak kalau memang tuh Yonai bisa masuk dan bisa juga udah minta benar-benar dijual dari Brentford kan. Jadi makanya laga itu seru ya pasti ada ketegangan karena karena Isak iya. mau dilepas. Cuman aku nggak tahu ya apakah memang sudah benar-benar Isak pasti ke Liverpool atau bisa jadi malah kita anti mainstream tiba-tiba Isak malah pergi ke Liga Spanyol atau Liga Jerman Madrid ya. atau hanya Liverpool yang akan membeli yang mampu membayar segitu. Sepertinya iya sih Mas. Waduh, Sepertinya iya karena sombong. si Liverpool ini ya itu tadi karena sebelumnya dia pas habis jual Coutinho dia masukin uangnya ke Bitcoin Mas. Nah dari Bitcoin nah ini cair semua Oh, sekarang ini. banyak berarti ya. Tidak banyak. Tapi Nah yang pasti kan ini tanpa ya Isak kan nggak akan main di Newcastle maupun di Liverpool kan ya pasti dan pertandingannya menurut aku Liverpool masih bisa mencuri poin dan masih bisa menang sih lawan Newcastle menurut aku ya. Karena Newcastle sendiri juga kemarin kayak kesusahan juga mencetak gol. Jadi ya
Aku masih dukung Liverpool sih untuk bisa menang lawan Newcastle. Tapi karena Newcastle ada tensi tinggi, karena case-nya Isak udah pasti mungkin penampilannya jadi berbeda. Harvey Barnes itu cukup bagus sama Gordon juga cukup banyak serangannya. Tapi sekali lagi lini strikernya aja memang tanpa Isak memang Newcastle berbeda sih. Tuh. Mas Albana, kan Newcastle minggu lalu dia clean sheet kan. Nah, sementara si Liverpool kemarin nyetak 4 gol ke gawangnya Bournemouth. Kira-kira si Newcastle ini bakal clean sheet lagi atau enggak nih? Dua tim ini nggak ada yang clean sheet karena banyak terjadi Ada gol. clean sheet. Ya betul betul. Hmm. Kalau Hmm, menurutku hmm. ya City, kalau Liverpool sih udah tahu lah siapa aja yang bisa cetak gol. Kalau Newcastle ini sebenarnya hampir mirip dengan Liverpool. Nggak cuma Isak aja kok. Dari musim lalu itu banyak yang bisa cetak gol dari posisi manapun gitu. Jadi saya Ya. rasa pertandingan besok seru ya. Seru dan pertandingan drama sebenarnya sih. Jarang Liga Inggris ada drama kayak gini. Biasanya kan Liga Inggris lebih ke ya teknis lapangan. Nah ini drama Iya, sekali iya. dari drama sang pemain Transfer terlalu maupun lama ya. ya maupun manajemen dari pemain yang mau dibeli ya kita lihat lah gitu. Ini kan pertandingan seru juga harusnya sih ya skor 2 sama mungkin ya. Tapi harga harga 150 untuk seorang Isak kemahalan nggak sih? Al sama Kemahalan sih betul. Betul. Hah? Kemahalan sih, Mas. Mahal, Kemahalan. mahal lah. Sangat Kemahalan. Dan kemahalan. itu nggak Iya. make sense. Apalagi pernah ya, aku nggak tahu ya seberapa injury prone Isak, tapi Isak itu bukan tipikal pemain yang se-strong itu juga gitu. Ya. Hmm. Pernah cedera, Ya. kemudian ya dari sisi 150 itu harusnya Halan ya. ya Haaland karena dari sisi posturnya sudah terlihat ya mungkin seolah-olah kayak kaki kaca gitu loh modelnya kan cara mainnya. Tapi ya sekalinya Iya, dia iya. fit, sekalinya dia sehat, golnya banyak. Tapi bisa jadi potensi injury. Keunggulannya Isak itu cuma satu, dia tuh benar-benar real target man, Mas. Real target man Target man. otomatis Ya, betul. namanya target man itu kemampuannya adalah satu, positioningnya bagus. Nah, itu Bagus ya. yang keunggulannya nggak semua orang Finishingnya juga striker satu target man sentuhannya bagus. juga oke kan, satu sentuhannya dia Nah, oke. itu bicara sentuhan, finishing itu klinis habis. Iya. Nalurinya kalau memang keren sih. Tapi ya dia udah buktikan kan di musim lalu ya. Dia udah berapa musim ya di Newcastle? Dua, Dua, 3 musim kalau nggak salah, Mas. Tiga, dua tiga musim. dua musim. setengah. Nggak di pertengahan kok ya. Tapi yang Pertengahan ya? paling Oh, yang paling dua yang paling setengah. jos kan ya musim kemarin kan memang kan puncaknya dia. Ya. Tuh, jadi Tapi kalau ngomongin harga, Mas, kalau ngomongin harga, semua striker kayaknya harganya kemang kemahalan deh sekarang. nggak juga Gyökeres cuma Hah? 60. Maksud aku, Iya, maksud ya. aku gini. Menurut aku malah Liverpool tuh udah melakukan langkah cerdas dengan beli Ekitike. Maksudnya ketika dia tetap beli Isak itu malah jadi tanda tanya besar seharga 150 juta gitu. Maksudku apalagi Kiesa bertahan. Ini menurut aku ya, Ya. agak yang aku di luar Iya, iya. Iya. Liverpool. Kiesa ditahan, apa Kiesa tetap bertahan karena butuh si Klopp. Malah justru ketika Heeh. Klopp bilang mempertahankan Kiesa itu malah menjadi Slot. pertanyaanku, slot ya kok Klopp ya. Slot malah menjadi pertanyaanku kalau apakah tetap Liverpool beli Isak ketika Kiesa dipertahankan karena memang Nunes dan Silva David Luis Diaz sudah hengkang tapi Cabut. sebelah kiri Gakpo masih ada Chiesa, Salah, Words. Ya aku sih jujur terlalu mahal 150. Ya emang mahal, Mas. Cuman ya sebenarnya butuh nggak butuh ya. Sebenarnya karena kita udah ada Ekitike ya. Cuman backupnya memang nggak ada gitu loh sebenarnya. Ya siap. Sebenarnya nggak backupnya nggak Ini ada. Alvara kemana Jadi, nih? Pergi. weh, kabur, kabur, Kebelet kabur. ini ya. Ya oke. Gila. Oke deh, itu aja pembahasan dari kita untuk episode kali ini. Nanti kita lanjut lagi di episode yang akan mendatang. Kita bahas Fulham lawan MU nanti. Sama Mas gak Mas? Kita bahas itu nanti. Kita bahas setelah setelah laga Liverpool aja, setelah laga Liverpool Newcastle baru kita Boleh, bahas. boleh. Mm-mm. Saya. Siapa Mm-mm. tahu Oke, Liverpool tumbang siap. lawan Newcastle, ayo. Siapa tahu. Enggak. Enggak. Janganlah Mas, janganlah. Jangan. Enggak. Oke. Oke. Oke, thank you Mas Edo. Thank you Mas Albana yang Albana. entah kemana ini. Thank you semuanya teman-teman yang udah dengerin.
Oh dia Jangan lupa subscribe. Nah ini orangnya. habis dari mana kamu ke toilet? Gak ngomong-ngomong. Ini follower tungguin loh kamu mau kemana? Oke, Ya, kita pamitan Mas Albana. Kita oke thank you Mas oke. Albana ya. Thank Thank you buat you. Ya, teman-teman yang thank udah you. nonton, thank you yang udah subscribe, follow akun-akun kita, akun IG, akun Twitter. Bola Jangan terus. lupa terus saksikan Bola Terus di YouTube kesayangan kalian. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Nonton terus, ngobrol terus, bola Bola terus. terus. Dadah. Sampai jumpa.